adik-adik, kali ini kita akan membahas materi mengenai kalimat efektif dan cara menentukan judul. Nah, di sini kalimat efektif diartikan sebagai kalimat yang diungkapkan secara tepat. Nah, maksudnya adalah benar secara tata bahasa dan mudah untuk difahami. Nah, kalimat efektif ini memiliki 6 syarat. Yang pertama, ada kesepadanan struktur. Yang kedua, kalimat yang digunakan itu logis. Yang ketiga, tidak terdapat subjek ganda. Yang keempat, predikat tidak dimulai oleh kata yang. Yang kelima, ada keparalelan bentuk. Dan yang keenam, ada kehematan kata. Nah, di sini kita akan membahas 6 syarat berikut. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Nah, di sini maksudnya struktur tersebut seimbang, yaitu memiliki predikat dan subjek yang jelas. Contohnya, seluruh siswa SMA membayar uang kebersihan. Nah, di sini kan jelas seluruh siswa SMA itu merupakan subjek, lalu membayar itu merupakan predikat dan uang kebersihan merupakan pelengkap. Nah, yang kedua adalah subjek diletakkan di depan dan menghindari penggunaan preposisi di depan subjek. Contohnya, bagi semua peserta. Nah, di sini bagi berperan sebagai preposisi. Jadi, kata bagi itu dihapus menjadi semua peserta. Kedua, kalimat logis atau kalimat yang masuk akal. Nah, di sini kita ambil contoh, yang membawa HP harap dimatikan. Nah, ini kan kurang logis. Nah, yang benar adalah HP harap dimatikan agar tidak mengganggu. Lalu untuk kalimat yang kedua, rumah itu mau dijual. Nah, kata mau ini merupakan bentuk kata sifat. Nah, bentuk kata sifat itu biasanya berurusan ataupun berhubungan dengan hal-hal yang bernyawa. Nah, di sini rumah itu merupakan kata benda. Jadi tidak cocok kalau menggunakan kata mau. Jadi yang benar adalah rumah itu dijual. Tiga, tidak terdapat subjek ganda. Nah, karena ada subjek ganda inilah menjadikan kalimat tersebut sulit untuk dipahami. Nah, kita ambil contoh, Robi sedang sakit, sehingga Robi tidak pergi ke kantor. Nah, di sini subjek yang dinyatakan dalam kalimat ada 2 kali. Nah, untuk itu kita hapus Robi di bagian kedua menjadi Robi sedang sakit sehingga tidak pergi ke kantor. Selanjutnya, predikat kalimat yang tidak didahului kata yang. Nah, contohnya SMA Negeri 1 yang terletak di depan kantor camat. Nah, itu kurang efektif atau tidak efektif karena kata yang didahului oleh predikat terletak. Jadi yang benar adalah SMA Negeri 1 terletak di depan kantor camat. Selanjutnya, keparalelan bentuk. Nah, ini dimaksudkan sebagai kesamaan dalam bentuk. Nah, ketika kita menggunakan bentuk pertama itu bentuk kata benda ataupun kata kerja, nanti bentuk selanjutnya itu menyesuaikan dengan yang di awal. Jika pertama kata benda, kedua kata benda. Lalu kalau jika kita menggunakan kata kerja, untuk kata selanjutnya itu menggunakan kata kerja pula. Nah, kita contohkan pada kalimat ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Nah, di sini kan terdapat perbedaan, yaitu penggunaan imbuhan. Yang pertama itu ada kata me dan yang kedua ada kata di, memotong dan dimasukkan. Jadi, yang benar adalah ibu memotong sayuran dan memasukkan ke mangkuk. Nah, yang terakhir adalah kehematan kata. Di sini dijelaskan bahwa kata tersebut digunakan secara tepat, singkat, dan tidak berlebihan. Nah, contohnya para ibu-ibu. Nah, ini kan tidak efektif ataupun tidak hemat dalam penggunaan kata karena para ibu-ibu atau para ibu-ibu. Jadi yang tepat adalah para ibu atau ibu-ibu. Nah, para itu menunjukkan kata banyak. Jika kita menggunakan kata para ibu-ibu itu tidak efektif atau para ibu-ibu itu juga tidak efektif. Nah, jadi kita memilih 2 pilihan, para ibu ataupun ibu-ibu yang akan kita gunakan. Bagaimana sih Kak cara menentukan judul di dalam suatu karangan? Nah, untuk judul itu kita perlu mengetahui ide pokok. Jadi dalam ide pokok kita perlu melihat 3 hal. Yang pertama ada ide pokok di awal, yaitu kita kenal dengan deduktif. Nah, ini kita lihat dari 1 atau 2 kalimat di awal. Lalu ada yang kedua kalimat induktif, yaitu di bawah ataupun di bagian akhir. 2 kalimat di bagian akhir. Dan ketiga itu ada kalimat campuran, deduktif dan induktif.
ada di awal dan di akhir. Nah, jadi kita melihat di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, ketika kita mengetahui ketiga dari kalimat tersebut, kita akan mudah untuk mencari tahu judul karena kita telah mengetahui ide pokok di dalam suatu karangan melalui tiga hal, yaitu ada kalimat induktif, deduktif, dan kalimat campuran. Jadi itu ya adik-adik, bagaimana cara menentukan judul itu kita perlu mengetahui ide pokok di dalam suatu tulisan. Nah, itulah penjabaran mengenai kalimat efektif dan penentuan judul. Terima kasih dan sekian.